Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya alhamdulillah masih diberikan nikmat oleh Allah, baik berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini mengikuti kegiatan majelis taklim. Mudah-mudahanlah kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita sekalian. Hari ini jamaah sekalian, kita sudah masuk di hari yang ke-13 di bulan Syawal. Gitu Ustaz ya? 1444 Hijriah. Pertanda bahwa sudah hampir 2 pekan kita sudah ditinggal pergi oleh bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini. Maka minimal ada 3 jamaah sekalian. Minimal ada 3 hal yang penting untuk kita lakukan setelah Ramadan ini berlalu. Yang pertama adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita tunaikan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Al-Qur'an kita, infak sedekah kita, makan sahur, berbuka puasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ini yang banyak-banyak kita berdoa jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segalanya itu diterima, bahkan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita jamaah sekalian, setiap Ramadan berlalu itu 6 bulan lamanya mereka berdoa. Jadi mereka berdoa setelah Ramadan berlalu 6 bulan itu. Mereka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima ibadahnya, diterima amalannya. Bukan termasuk amalan yang sia-sia jamaah sekalian, tapi diterima semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annakum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah aku sampaikan kepada kalian orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia sementara mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Dikira sudah banyak amalannya, banyak ibadahnya, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala justru apa yang mereka kerjakan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa tertolak jamaah sekalian? Karena boleh jadi pada saat dia melakukan amalan atau ibadah tersebut tidak ada ikhlas di dalamnya. Hanya ingin mau disebut, ingin mau dipuji dan lain sebagainya. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda menyangkut tentang ibadah puasa. Ada orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Rasulullah bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar saja, kecuali dahaga saja. Siapa itu? "Malam yada qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabahu." Yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan, dia pada saat dia berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, perkataan-perkataan keji dari lisannya dan terus melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan orang tersebut dari meninggalkan makan dan minumnya. Jadi banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, termasuk infak dan sedekah kita yang banyak kita keluarkan di bulan Ramadan. Hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan sering menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang ria kepada manusia. Jadi ada banyak hal-hal jamaah sekalian yang dapat menggugurkan amalan kita, menggugurkan pahala kita. Mungkin kita sudah syarat cukup untuk melaksanakan ibadah, namun pahala kita tidak dapatkan sama sekali disebabkan karena itu tadi,
karena tidak adanya keikhlasan di dalamnya, karena ingin disebut-sebut, atau mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan pahala kita itu akan semakin berkurang disebabkan karena tindakan kita itu. Oleh karenanya jemaah sekalian, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah ibadah puasa saya di bulan suci Ramadan, terimalah bacaan-bacaan Al-Quran saya ya Allah. Kalau di dalamnya mungkin pada saat saya melakukan itu tidak ada keikhlasannya, maka sekarang ini saya ikhlaskan ya Allah, semata-mata karenamu. Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, serta kita memohon untuk diterima amalan kita itu. Ini yang pertama jemaah sekalian, yang penting untuk kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita tetap melanjutkan ketaatan itu di luar bulan suci Ramadan. Jadi pada saat di bulan Ramadan kita senantiasa puasa, baca Quran, sholat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Maka bagaimana amalan itu jamaah sekalian, ketaatan itu jangan sampai berhenti hanya dengan selesainya bulan Ramadan. Nah setelah Ramadan berlalu, kita pun tidak melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan kita itu, aktivitas ibadah kita itu. Jangan jamaah sekalian yang sama berbahagia, jangan sampai kita samalah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat gazlaha." Janganlah kalian itu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat. Jadi jangan seperti seorang perempuan dalam ayat ini disebutkan yang mengurai benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat. Dia pun mengurai satu persatu. Maka ini adalah merupakan contoh daripada amalan yang sia-sia. Jadi wanita itu ya memintal benangnya. Jadi satu persatu benang dia sambung-sambung. Kemudian dia pintal benangnya itu. Buah daripada keseriusannya, semangatnya untuk memintal benang itu. Dia sambung satu persatu benang-benang yang dia dapatkan. Kemudian dia pintal dengan kuat. Namun sayangnya setelah jadi pintalan tersebut, dia pun mencabut satu persatu benangnya. Mencabut satu persatu benangnya, mengurai satu persatu benangnya sampai dengan habis pintalan itu, sehingga tidak terlihatlah usaha yang dia lakukan. Maka seperti inilah contoh orang yang bersemangat ibadah di bulan Ramadan, namun setelah Ramadan berlalu, semangat itu langsung tiba-tiba hilang jamaah sekalian. Langsung tiba-tiba hilang. Langsung tiba-tiba tidak ada. Langsung tiba-tiba nol. Ya, seperti misalnya dia senantiasa melaksanakan puasa 1 bulan penuh, 30 hari ini, ya 1 bulan. Namun setelah Ramadan berlalu, berhenti puasanya. Nanti dia puasa kapan? Insya Allah tahun depan. Ini kan, aduh rugi rasanya ini. Sudah latihan makin 30 hari, kenapa tidak ada bekasnya? Tidak ada bekasnya. Sama contoh ini jamaah sekalian, ini saya minta maaf. Kalau ada anak-anak tak di pesantren, ya, di pesantren kita mau sekali tuh anak tak masuk pesantren supaya dia rajin sholat, gitu ya, rajin ngaji, hafal Quran dan lain sebagainya. 6 bulan di pesantren, tidak pernah pulang, tidak pernah memegang HP, alhamdulillah, gitu bu ya. Apalagi, alhamdulillah, ada hafalannya 6 juz, karena tiap bulan 1 juz. Sholat 5 waktu juga dia kerjakan alhamdulillah. Puasa Senin Kamis labi-labi jamaah sekalian. Selalu berkata-kata baik. Pokoknya indah sekali. Tapi pas liburan baru 1 hari libur, baru 1 hari. Pas pulang, sampai di rumah kita, sholat subuhnya jam 7 pagi. Kerjanya di rumah apa? Main HP. Ya, kemudian apa lagi? Tidak pernah menghafal, tidak pernah mengaji. Sehingga kita bilang, nah, apa yang kau dapat di pesantren 6 bulan itu? Kenapa seperti tidak ada bekasnya? Tidak ada perubahan yang terjadi. Kau berangkat 0, pulang 0. Kan begitu. Itu bu, ini kan ini air ya. Ini air kan ada pabriknya Ustaz. Ada pabriknya. Itu gula ada pabriknya. Itu kan awalnya tebu. Masuk di mesin yang demikian besar, menghabiskan waktu, tenaga, biaya. Keluar apa bu? Gula. Berhasil tidak proses? Berhasil.
Karena dari tebu menjadi gula. Yang bisa kita pakai gula ini macam-macam. Kita bisa pakai untuk bikin kue, ya, kita pakai untuk kopi suami kita, walaupun dicampur dengan gula kan begitu. Bisa dipakai macam-macam. Banyak manfaatnya. Tapi coba kalau masuk tebu, diproses demikian lama dalam sebuah pabrik, keluar tebu. Untung atau tidak itu? Rugi kan? Ataukah masuk tebu keluar ampas? Ya, keluar ampasnya. Itu kan rugi namanya. Bayangkan anak tak 6 bulan di pesantren. Pas pulang ke rumah, kembali nol jamaah sekalian. Yang dulunya sebelum masuk pesantren, setengah mati kita kasih bangun subuh. Pas pulang, setengah mati lagi kita kasih bangun subuh. Kita bilang, ya Allah, kenapa bisa begini kawan? Jamaah sekalian, maka seperti inilah juga orang-orang yang Ramadan taat ibadah kepada Allah, namun ya pas pulang tidak ada sama sekali. Ini bisa kita rasa jamaah sekalian di masjid ini ya. Itu waktu Ramadan ramai tidak Ustaz? Orang sholat ramai. Pas masuk 1 Syawal subuhnya kembali normal jamaah sekalian. Ini baru 1 Syawal ini, baru selesai orang lebaran. Baru selesai jamaah sekalian. Itu yang jamaah kembali normal. 1 saf, 1,5 saf sholat subuhnya. Kok bisa jadi begini? Jadi mestinya kita latihan yang demikian kuat yang kita lakukan di bulan Ramadan harusnya kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai dengan suatu ketika ajal menjemputmu. Jadi kebiasaan, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan harusnya 11 bulan berikutnya disitulah kelihatan ya implementasi daripada ibadah yang kita lakukan tersebut. Oleh karenanya kata para ulama, kalau kita bertanya bagaimana cirinya Ustadz, bagaimana tandanya amalan saya diterima, ibadah saya diterima, maka jawabannya adalah kondisi kita jauh lebih baik daripada sebelum kita melakukan ibadah itu. Jadi kondisi kita, ibadah kita, amalan kita itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, ibadah kita mungkin biasa-biasa saja. Masuk Ramadan kita seringkan ibadah itu. Setelah Ramadan berlalu kita semakin mantap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, bulan ketaatan itu bukan hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi bulan-bulan berikutnya di sana begitu banyak ketaatan. Coba kita lihat ini. Setelah Ramadan ini bulan apa Ustaz? Bulan Syawal. Ini ketaatan di bulan Syawal jamaah sekalian ada keutamaannya. Sebentar kita sebut. Setelah Syawal apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah juga ada keutamaannya. Kenapa? Karena Zulqa'dah termasuk salah satu di antara 4 bulan haram. 4 bulan haram yang manakala kita melakukan ibadah di dalamnya akan dilipat gandakan pahala kita. Setelah Zulqa'dah apa? Zulhijjah. Ini kan bulan haji. Bulan haji jamaah sekalian. Ini juga banyak keutamaannya. Setelah Zulhijjah masuk apa? Muharram. Muharram ada lagi keutamaannya. Demikian bulan-bulan berikutnya. Makanya bulan ketaatan jangan berhenti di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berlalu, lanjutkan ketaatan itu. Kita berikan contoh. Ketaatan apa? Ketaatan di bulan Syawal. Kita puasa Bu, 1 bulan ya. 1 bulan, 30 hari. Alhamdulillah. Ada yang 29 hari Ustaz ya. Ada yang 30 hari. Alhamdulillah, kita puasa. Setelah Ramadan berlalu, masih ada puasa sunnah jamaah sekalian. Masih ada puasa sunnah. Apalagi di bulan Syawal. Ada 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Mau berturut-turut atau berselang-seling, silahkan. Apa keutamaannya? Rasulullah bersabda begini. Man shoma Ramadana summa atba'u syittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa selama setahun penuh. Pernah puasa 1 tahun Bu? 1 bulan saja setengah mati. Ya, jangankan 1 bulan. 6 hari saja kalata di bulan Ramadan, setengah mati kita balas di luar bulan Ramadan. Apalagi satu tahun. Maka kalau berhasil puasa 1 bulan di bulan Ramadan, maka kita lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan kita puasa selama setahun penuh. Setahun penuh jamaah sekalian yang sama berbahagia. Setahun penuh, luar biasa. Apakah secara berturut-turut kita puasa ataukah berselang-seling? Yang penting berada di bulan Syawal. Ada yang selesai Bu puasa Syawalnya? Kalau belum ada,
lakukan Ki, laksanakan Ki. Ya. Tapi yang mana utama Ustaz? Ada kan yang bertanya, puasa pengganti dulu puasa kalla ataukah puasa Syawal? Yang mana yang didahulukan? Maka jawabannya adalah puasa qada itu yang didahulukan. Puasa kalla itu yang didahulukan karena itu wajib hukumnya. Puasa Syawal kan sunnah. Tapi puasa yang qada, misalnya ada 6 hari kita tidak puasa karena haid atau nifas atau sakit atau dalam perjalanan jauh kita tidak puasa, maka wajib kita menggantinya di luar bulan Ramadan. Wajib kita menggantinya. Maka kalau kita dapat bulan Syawal, itu dulu yang kita utamakan. Mengganti dulu puasa yang kita tinggalkan karena hukumnya wajib. Cuma kalau misalnya kita tidak puasa di bulan Syawal, nanti 6 hari atau 7 hari mau berlalu Syawal, nanti 6 hari 7 hari baru habis bulan Syawal, sudah mau masuk bulan Zulqa'dah, tapi belum kita ganti puasa kita dan belum tompi puasa Syawal, maka diutamakan puasa Syawal dulu. Kenapa? Karena Syawal itu berbatas waktu. Adapun puasa pengganti itu tidak berbatas waktu. Kapan saja kita bisa lakukan. Maka Syawal yang kita utamakan. Kalau sekarang tanggal 13, besok 14, ada 6 hari kita punya ekalla, itu dulu yang kita ganti. Itu dulu yang kita ganti. Kemudian baru ambil Syawal. Tetapi kalau kita anggap, aduh, setengah mati nih, Syawal mau dulu deh. Syawal mau dulu. Maka Syawal lah yang diutamakan. Nanti piku ganti nanti yang lain. Cuma ada yang bilang, nanti kita mati. Nah, tidak sempat lagi diganti. Misalnya begitu. Oh iya, saya utamakan nih. Jadi yang utama dulu qada, tetapi kalau mungkin berdasarkan pertimbangan kita justru sulit untuk kita lakukan, maka sebaiknya yang kita laksanakan adalah puasa Syawal. Makanya di Jawa, ini teman-teman di Jawa kalau ada yang tahu, ada 2 kali dia lebaran ya. 2 kali lebaran. Ada lebaran Idul Fitri dengan ada apa? Syawalan namanya. Ada namanya lebaran ketupat ya. Lebaran ketupatnya itu di hari yang ke-7 ya. Nah, itu orang Jawa. Artinya di Idul Fitri dia tidak puasa. Tapi setelah Idul Fitri 6 hari, maka itu dia puasa Syawal namanya. Dan kemudian di hari ke-7-nya, baru dia lebaran kedua. Tapi tidak sembahyang lagi. Lebaran keduanya apa? Lebaran ketupat. Misalnya begitu. Itu bagus. Kita Makassar tidak ada tradisi begitu. Habis Syawal tidak tahu lebaran apa namanya. Nengasim itu kutu aja mas sekalian. Jadi 6 hari kita laksanakan. Kalau sudah selesai, masih ada puasa lagi. Puasa apa itu? Puasa Senin Kamis. Puasa apa lagi? Puasa tengah bulan. 13, 14, 15. Tapi bukan bulan Mei ya, bulan Juni bukan. Tapi di setiap bulan-bulan Hijriah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan lain sebagainya. 13, 14, 15. Sekarang ini bagus. Kalau kita mau puasa Syawal enak sekali. Karena sekarang tanggal 13 nih. Kamis lagi. Tapi kan tidak ada puasa jamaah sekalian. Ya, Kamis lagi. Kemudian 13, 14, 15. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Senin, dapat lagi Senin. Selasa. Jadi banyak kita dapat. Tetapi kalau tidak bisa, maka bisa berselang-seling. Tapi tidak boleh 3 in 1. Tahu 3 in 1 Bu? Atau 2 in 1. Artinya 3 niat dalam satu waktu. Kuniatkan Ustaz deh. Puasa qada, puasa Syawal, dan puasa hari Senin. Tiga. Tidak boleh. Yang boleh adalah 1 niat untuk 1 ibadah. Tidak boleh 2 niat untuk 1 ibadah. 1 niat untuk 1 ibadah. Dan kalau kita laksanakan Syawal misalnya di hari Senin, niatkan puasa Syawal, tetapi kita akan dapatkan 2 pahala. Pahala puasa Syawalnya dan puasa kita melaksanakannya di hari Senin. Tapi niatnya adalah puasa Syawal. Misalnya begitu. Jadi ini yang kita lakukan. Apakah selesai Ustadz? 3 hari pertengahan bulan itu? Belum. Masih ada puasa-puasa sunnah yang lain. Mau puasa Daud misalnya. Sekali puasa, sekali berbuka. Kalau mau, jamaah sekalian. Kemudian apa lagi? Masuk nanti bulan Zulhijjah. Ada 1 hari puasa Bu. Di tanggal 9 Zulhijjah. Namanya puasa Arafah. Orang wukuf di Arafah. Kita di luar Arafah. Itu disunahkan puasa. Namanya puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Bagaimana pahalanya? Pahalanya itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 1 hari jika kita puasa di tanggal 9 Zulhijjah itu. Lantas masuk bulan Muharram.
Ada lagi puasa namanya puasa Asyura. Kita laksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu pahalanya dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi panjang puasa kita kalau kita lanjutkan kebiasaan kita 1 bulan dengan melaksanakan puasa sunnah yang tidak begitu panjang, jamaah sekalian, Senin Kamis, dan itu adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Demikian pula baca Quran. Ini yang paling banyak. Waktu Ramadan, Bu, rajin kita baca Quran, rajin ya, rajin. Ada yang hatam juga, ada yang hatam, ada yang hatam 1 kali, ada yang hatam 2 kali. Ada yang tidak sampai hatam, tapi dia bilang insya Allah tahun depan dilanjutkan. Ya, bisa begitu. Memang ini namanya angat-angat tai ayam, Bu. Semangat ji, waktu di awal-awal semangat. Pokoknya 3 kali tamat Ustaz. 3 juz, hari kedua 2 juz, hari ketiga 1 juz, hari keempat insya Allah lanjut tahun depan. Misalnya gitu ya. Ada yang selesai. Kenapa kebiasaan bagus ini kita tidak lanjutkan di luar bulan Ramadan? Kita lanjutkan saja. Kalau kita 1-2 kali khatam di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan lain jamaah sekalian minimal 1 kali khatam di setiap bulannya. Dan kita berprinsip one day one juz. 1 hari 1 juz. Kalau 30 hari 30 juz. Kalau itu kita rutinkan, maka nanti ketemu Ramadan tahun depan sudah mudah untuk kita laksanakan. Salat tarawih, rajin salat tarawih ya Ustaz ya? Ada. Salat tarawih di masjid. Itu berapa rakaat buat salat tarawihnya? 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat salat witir. Apakah setelah Ramadan berlalu tidak ada lagi salat itu? Ada. Namanya salat tahajud. Cuma kita laksanakan setelah tidur. Setelah tidur 8 rakaat juga ditambah 3 rakaat witir. Witir ini kita bisa laksanakan bisa setelah salat Isya dan bisa juga setelah salat tahajud. Silahkan, tapi tidak boleh witir 2 kali karena witir cuma satu kali. Dan ada 3 hal yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan selama hidup beliau, jamaah sekalian. Salah satunya adalah sholat witir ini. Sholat witir itu adalah merupakan sholat yang sangat-sangat utama sekali, sehingga kalau kita khawatir tidak sempat bangun tengah malam, maka tidak apa-apa setelah sholat Isya kita lanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Nanti kalau bangun alhamdulillah tetap sholat tahajud, tapi tidak ditutup lagi dengan witir. Jadi masih ada bulan ketaatan itu, masih ada kebaikan-kebaikan itu, termasuk infak dan sedekah. Saya bersyukur, Bu, di bulan Ramadan yang lalu itu yang namanya anak Ustaz panti asuhan, banyaknya itu undangan, bahkan sampai 3-4 1 hari undangan buka puasa. Sehingga terkadang panti asuhan itu kayak amubah, membelah diri. Ya, kau ke sana nak 3 orang, kau ke sana nak 4 orang, kau ke sana 5 orang. Kenapa? BNI, BTN, BRI, belum lagi ini itu. Saya keliling, Bu, ceramah menjelang buka puasa. Itu di hotel-hotel, di kantor-kantor, pasti ada anak yatim. Tapi itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Ramadan berlalu 11 bulan, gigit jari lagi jamaah sekali. Saya bilang, ngapa men? Kenapakah ketaatan itu tidak dilanjutkan setelah Ramadan berlalu? Apakah mereka hanya bisa makan di bulan Ramadan? Setelah Ramadan, kaya lagi mereka. Nanti miskin lagi Ramadan tahun depan. Kan tidak. Jadi bagaimana ketaatan itu tetap kita lanjutkan. Ibu-ibu yang tidak bisa berpuasa di bulan setelah Ramadan ini, tidak bisa kita misalnya puasa, kita bisa dapatkan pahala orang yang berpuasa. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu kalau masjid ini ada program. Di masjid-masjid lain ada program, Bu. Ada buka puasa di hari Senin, ada buka puasa di hari Kamis. Itu ada masjid-masjid tertentu. Mereka buka puasa karena puasa sunnah. Maka kalau kita mau juga dapat pahala, bawa penganan buka puasa. Karena Rasulullah mengatakan man fatara shaiman. Siapa yang memberikan penganan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Makanya ibu-ibu yang ada suaminya pengurus masjid, kasih tahu kasih puasa sunnah, nanti saya Pak Bukana misalnya begitu ya. Kenapa? Dia pintar, cerdas. Kenapa kita mau kasih Pak Buka? Enggak bisa ke puasa ya. Cukuplah saya memberikan penganan buka puasa. Jadi ini jamaah sekalian yang sama berbagai bulan ketaatan. Jadi ketaatan itu tetap kita lanjutkan walaupun Ramadan sudah berlalu. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, yang ketiga, hal yang perlu untuk kita lakukan setelah Ramadan berlalu yang ketiga adalah marilah kita ini saling memaafkan. Jamaah sekalian,
marilah kita, ini mumpung bulan Syawal, kesempatan untuk kita minta maaf. Karena yang namanya manusia, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, itu tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Apalagi kalau kita suka bertemu seperti ini, pasti ada macam-macamnya, Bu. Ada macam-macamnya. Ya, ketemu, ya, nanti kalau pulang minimal dicerita itu kau itu banyak masalahnya jamaah sekalian. Itu kalau orang suka ketemu. Termasuk teman-teman lama yang kita temani dulu waktu SD, SMP, SMA, syukurnya ada semua nomornya di HP tak? Lewat grup apa namanya, Ustaz? Grup WA. Ada kan grup WA kita. Jadi teman-teman itu dijaga hubungan. Mungkin pernah kita ada clash apa semuanya, kesempatan Syawal ini untuk kita saling memaafkan. Kenapa bisa begitu? Suatu ketika Rasulullah bilang begini, inilah tradisi yang bagus di Indonesia. Ya, tradisi bagus. Apalagi ada acara biasanya namanya halal bihalal. Ya gitu ya. Tidak sempat kita kunjungi rumahnya satu persatu. Alhamdulillah ada pertemuan khusus baik di masjid maupun di kantor-kantor untuk kita ketemu. Apalagi sekarang, Bu, tidak sama dengan era kita dulu kolonial. Era 70, 80-an, 90-an masih ada. Di mana ada tradisi kita Masyarah. Ya. Tanta bisa siarah gitu ya. Nah, gitu modelnya. Waktu kita masih kecil, sengen uanji yang kita cari ya. Dia bilang, kau mau siarah nak? Iya. Uang mau jami kue. Asalnya begitu. Ya. Maka kita siarah. Tapi sekarang, Bu, enggak ada orang siarah. Masih adakah? Tapi tidak sebanyak dulu. Tidak sebanyak dulu. Orang-orang dekat termasuk keluarga dekat kita, saudara. Kalau tetangga jarang nih. Kenapa? Karena sudah ada ini media sosial, sehingga terkadang kita bikin kue, Bu. Bikin kue banyak. Kue itu masih ada tahun depan, ya Mas sekalian. Masih ada. Kenapa? Karena tidak habis-habis. Tidak ada yang datang makan itu. Maka tradisi inilah yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia. Saling memaafkan. Kenapa penting ini? Ya Allah, jamaah sekalian. Boleh jadi bagus puasa kita. Boleh jadi bagus sholat kita. Boleh jadi bagus infak sedekah kita. Termasuk bagus sedekah kita. Dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak bagus hubungan kita dengan orang, habis pahala kita. Habis. Kata Rasulullah, At-tadruna mal muflis. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut, orang-orang pailit? Siapa itu? Sahabat menjawab, orang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut dari umatku ini adalah orang yang nanti di akhirat membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala mengajinya, dia bawa. Namun sayang, dia pun membawa dosa-dosa kezoliman kepada orang-orang di dunia. Ada yang pernah dia celah, ada yang pernah dia fitnah, ada yang pernah dia tumpahkan darahnya, ada yang pernah dia ambil hartanya, ada yang pernah dia pukul, ada yang pernah dia sakiti hatinya. Itu juga dia bawa. Sehingga pada saat mau ditimbang amalnya, ada yang menuntut. Tidak sempat diselesaikan di dunia, tidak sempat diambil pahalanya, diserahkan kepada orang ini. Ada yang ada yang pernah dia difitnah. Dia fitnah orang itu, betul itu betul. Diambil pahalanya, sekedar fitnahan itu diserahkan kepada orang ini. Demikianlah seterusnya. Akhirnya pahalanya habis. Habis sama sekali. Padahal itu mikodom paling ikhlas. Sedikit lagi. Diambil lagi dengan orang. Tetapi masih ada yang menuntut di belakang. Akhirnya dosa-dosanya orang ini diserahkan kepada orang yang pertama. Kemudian orang ini dilontarkan masuk ke dalam neraka. Jadi bagus mungkin hubungan kita dengan Allah. Salat tahajud kita, baca Quran kita. Tapi sayang, tetangga kita mengambil pahala kita. Kenapa? Karena mungkin pernah kita curi mangganya, jamaah sekalian. Pernah kita sembunyi kucingnya, ya. Pernah kita macam-macam, pernah kita ambil bunganya. Pernah, ya Allah ya Rabbi, pernah kita fitnah, pernah kita rusak nama baiknya dan lain sebagainya. Maka inilah kesempatan jamaah sekalian untuk kita saling menghalalkan, untuk kita saling memaafkan. Kita saling memaafkan. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin, cara atau kiat untuk supaya diterima tobat kita itu ada 4. 3 berhubungan dengan Allah dan 1 berhubungan dengan sesama manusia. Jadi cara kita bertobat atau tobatun nasuha itu ada 4. Yang pertama, mengakui kesalahan. Ya, mengakui kesalahan bahwa memang betul ini kesalahan dan kita tahu ini dosa dan kesalahan, kita akui. Yang kedua, kita
berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Jadi mengakui kesalahan jamaah sekalian, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga, selain berjanji tidak akan mengulangi, kita mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah kepada Allah. Karena banyak sekali ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak sekali. Tapi ada yang keempat, kalau dosanya berhubungan dengan manusia, Allah belum mengampuni dosa kita dengan sesama manusia sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sebelum kita minta maaf, kalau belum barang, maka kembalikan barangnya orang. Kalaupun sudah tidak ada, kita minta kehalalannya, jamaah sekalian. Jadi ini yang keempat, jaga dengan baik ini. Makanya kalau kita bertetangga, ya, berteman, maka seringlah kita mengatakan, saya minta maaf nih kalau ada salahku, jangan sampai ada kekeliruan, saya minta maaf. Besok kalau kita ketemu lagi misalnya, kita salaman lagi, kemudian kita sampaikan, tidak apa-apa kita ulang-ulang jamaah sekalian. Sebab yang namanya hati kita tidak tahu. Jangan sampai ada sesuatu hal yang menyebabkan kita tersalah jamaah sekalian. Makanya ciri daripada orang bertakwa itu yang dijamin syurga, dalam Al-Quran Allah berfirman begini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardukas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah kalian kepada Allah, bercepat-cepatlah kalian kepada ampunan Allah dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kaziminal ghaiza, menahan amarahnya, wa afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Maka kita pun saling memaafkan dan kita juga saling meminta maaf jamaah sekalian. Jangan sampai ada salah dan khilaf di antara kita semuanya. Jangan sampai urusan kita yang tidak selesai di dunia, justru pahala kita nanti di akhirat diambil jamaah sekalian. Itu kalau masih ada pahalanya. Tapi kalau tidak ada, masih banyak yang menuntut di belakang, inilah yang akan menjadi masalah yang sangat besar. Sehingga dalam Islam memang senantiasa dihubungkan antara iman kepada Allah dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka memuliakan tetangganya. Ya, dilanjutkan lagi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka berkata yang baik-baik atau diam. Ini semuanya adalah merupakan kebaikan untuk kita sekalian. Jadi ada 3 Bu ya, yang penting kita lakukan setelah Ramadan berlalu. Apa tadi yang pertama? Apa yang pertama tadi itu? Banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga amalan ibadah kita diterima. Yang kedua, apa yang kedua? Melanjutkan ketaatan kita walaupun Ramadan sudah lewat. Dan yang ketiga apa tadi? Senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang lain, saling menghalalkan, saling meminta maaf, atau saling memaafkan antara satu dengan yang lain, supaya urusan kita jamaah sekalian tidak menjadi bencana nanti di akhirat, disebabkan karena ego kita tidak mau minta maaf di dunia ini, atau tidak mau memaafkan di dunia ini, sehingga yang bermasalah adalah nanti di akhirat kelak. Mungkin inilah jamaah sekalian hal-hal yang penting untuk kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam kebaikan. Saya tutup jamaah sekalian dengan sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini bisa berberkah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.